Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal. Dan saya Arif Talesi, tukang nasi goreng yang sudah tidak dagang nasi goreng lagi. Dan salah satu naonnya teman, Sebutnya iya. teman dari Mang Arif Talesi. Jadi teman tapi mesra. Betul, mesranya tentunya di channel Mang Dragon TV ya. Jadi hari ini bener ngadadak pisan ya, orang teh karek balik karek mulang balanja bulanan Mang Ropi ya. Di telepon ku ieu hayu urang nyin konten gitu. Mau tidak mau kudunungan mah kudu. Jadi, karena Kang Riani, karena kesibukannya beliau nih katanya dia keluar negeri terus. Keluar negeri terus ya. Wah, gila. 2 hari sekali keluar negeri. Aduh, atuh kumaha 2 hari sekali keluar negeri? Apa neta balanya nanti kan keluar negeri. Oh gitu. Ya, jadi PP gitu. PP. Aduh, ngerinya keluar negeri. Karena beliau ini adalah salah satu owner makanan khas Bandung. Makanan khas Bandung mah berarti pizza. Lain. Lain spaghetti. Lain. Naon atuh? Apa? Apanya kayak orang tanya ke. Jadi hari ini kita mendatangi salah satu pengusaha, pengusaha yang juga beliau ini adalah bikers. Mengusahakan. Plus bikers juga, bikers klasik juga ya. Ya kebetulan beliau juga adalah salah satu pentolan. Apa ya disebutnya legenda bukan? Petai. Nah, pentolan petei. Oh, pentolan petei. Ya, salah satu sesepuh juga di dunia motor klasik yang harus kita gali ini. Sebagai sejauh mana beliau berkiprah di dunia motor klasik. Betul, manuk yang lu ngobrol. Nah, ini arem. Karena Gus Peti. Kita langsung saja Bang Arif perkenalkan siapa beliau ini, Bang Arif. Betul. Mangga, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Wilujeng tepang kasadayana. Nami Abi Dodi Saidin, anu katalah Mang Dopi. Mang Dopi. Nya tiasa dibilang Mang Batagor. Batagor. Nah, eta. Oh, makanan khas. Salah satu owner makanan khas yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nah, eta naon tadi teh? Begator lain Batagor. Bata digoreng. Bukan. Bakso tahu digoreng. Digoreng. Jadi Batagor teh bakso tahu goreng ya gitu. Iya. Nah, ini ngomongin soal apa ya? Dunia motor klasik yang bersangkut pautan dengan Batagor. tapi bagi seorang non teh Mang Dopi mah Batagor jeung motor klasik teh sangkut pautan. Jadi budak motor klasik itu ngarariungna di Batagor. Betul sekali. Nah, karena setiap nongkrong teh di lapakna Mang Dopi. Nah, gitu. Nah, karena seringnya anak-anak motor klasik nongkrong di Mang Dopi, makanya dari itu Mang Dopi dianggap sebagai sesepuh. Sesepuh padahal ngeraken 22 tahun gitu. Disebut sesepuh kayaknya budak motor klasik banyak. Asli. Kita mas sama-sama sama rata lah. Nah, ngomongin motor klasik nih Mang Dopi nih. Sudah bukan sejauhnya. Dari kapan sih Mang Dopi terjun di dunia motor klasik ya? Bisa dibilang lah namanya mungkin dari orang tua juga ya dulu. Hobi orang tua lah merenang mun ecet bahasa Sunda nama uyah tarates kaluhur. Amun kahanap mah? Amun kahanap mah berarti uyahna dina truk. Nah, uyahna dina truk. Tukang es goyang dulu. Bener. Uyahna nek tetes handapnya nyanya. Iya, tandana budak baheula. Dan nama hesenya jarang untuk es goyang. Aya uyahan. Berarti di tahun seberapa mah? Dari tahun kapan? Ya mungkin bisa dibilang ya baru muda lah kita dibilang lama enggak. Tapi enggak lama juga enggak. Ya awal tahun 92 kalau nggak salah. Semenjak keluar sekolah SD lah. 92 mah berarti 4 bulan kemarin. 2 minggu. 2 minggu. 2 mingguan. Iya, 2 minggu.
berarti apa ya disebutnya pengalamannya udah mulai udah jauhnya. Itu teh 92 teh mulai terjun non teh punya motor klasik atau ikut-ikutan. Ya mungkin lah dulu kita pernah lahir ya di Bandung lah, Kopo Caringin lah. Dulu emang sekolah di situ, akhirnya ngikut orang tua, pindahlah ke Banjaran, dan disitulah selama sekolah ya akhirnya nggak ada kerjaan, terus ya emang kondisi orang tua seberapa pas-pasan, ya akhirnya nyoba-nyoba iseng belajar motor kelas 5 SD. Nah udah gitu ya kita ikut ngojek juga gitu. Oh, Ya bisa dibilang menafkahi diri, bukan orang tua dulu, emang hobi, emang dulu emang seneng gitu motor CB. Berarti dari tahun 92 itu sudah mulai mengenalnya. Insya Allah lah, kalau dulu ya mungkin lah sekitar kawasan Kamasan, dulu ada Kamasan, Daerah Kamasan. Nah itu ada di situ bengkel Ujang Isur. Nah itu di situ dulu. Alhamdulillah sempatlah saya belajar mencari ilmu dulu di situ. Awal dari CB harga 700.000, 1.100.000 full ori. Berarti dari Kamasan berarti ya? Atau daerah mana Kamasan? Kamasan Banjaran. Oh, Banjaran. Ya kebetulan orang tua lah masih puyut di sana juga. Ya, itu teh belajar, maksudnya teh belajar mengendarai motor atau belajar ngoprek motor, Mang? Dibilang mengendarai sambil belajar dulu. Emang sebelum lulus SD juga kita udah ikutlah belajar, ikut jarpis lah, bantu-bantu bongkar-bongkar ya. Akhirnya ya disitulah kita tahu lah gitu kondisi motor tua kayak gimana gitu. Tuh tinggal hebat pisannya. 82 tuh. Ngeri tuh sambil belajar mau motor. Sambil belajar. Tah, kumaha. Ngeri tuh. Kabayangkan. Kumaha hebat amang Gopi tuh sambil pakai motor. Ngeri tuh. Ngeri. Maksudnya sana segitu kata. Oke, sana segitu maksudnya cenah. Salah berarti. Sekolah diajar itu lepat. Pilih gitu kan Ada belajar baru. Salah berarti. Salah ngundang lagi ieu keahlian lagi mantap. Kalian mau masang bahu dungkul, terima bongkar belum terima pasang. Nah, terus jadi dari tahun 92 itu belajarnya bantu-bantu servis. Eta terus berlanjut sampai sekarang gitu untuk apa sempat jeda sempat jeda sekitar 5 tahun, kembali ke dunia perhandphonan ya, akhirnya repair handphone juga. Nah dari repair handphone ya kita juga udah kita seneng di hobi motor juga tetaplah, tapi tetap koleksi masih ada lah, motor-motor kayak C70 malah selalu ada. Tapi ini menarik nih, Mang. Sebetulnya ketika dulu nih kan banyak kan jenis-jenis motornya, ada C70 lah, ada CB, ada banyak sekali 100. Kenapa jatuhnya di motor CB, Mas? Mang. Kalau di motor CB mungkin ya dulu emang karena di Bandung lah, mungkin Bandung Selatan sama kota Bandung juga dulu hampir banyak lah motor sport tersebut gitu kan. Emang dulu kan motor legend lah gitu. Jadi karena mungkin apa ya, produksinya banyak mungkin ya, atau gimana ya, jadi milih eta gitu, atau memang udah suka dari dulu tuh si CB eta teh? Kalau dibilang CB enggak juga sih. Ya jenis-jenis motor Jepang, Inggris, Jerman seneng juga lah, Itali. Ya cuman dengan kondisi dana tidak memadai. Jadi jatuhlah di situ. Jatuhlah di situ. Jadi siga Mang Suhe kamari resep klasiknya karena terpaksa. Terpaksa klasik karena tuh bisa nyicil cenah eta. Tapi ada berkah di balik itunya, jadi hobi, jadi seneng gitu kan, jadi banyak saudara. Tapi juga alhamdulillah di balik semua itu banyak hikmahnya, banyak ada berkahnya juga. Ya mungkin untuk saya, mungkin untuk kalangan yang lain juga lah. Betul. Memang menarik kan, apa ya, karena
sudah lama kan ya, dari tahun 92 nih. Tahun 92 itu berarti ayah sekitar 30 tahun. Oh, pintar orang. 30 tahun. 30 tahun, itu bener. Oh, benar berarti 30 tahun. 30 tahun gitu berkiprah di dunia motor klasik ini. Pernah nggak Bang merasa suka duka Bang selama main motor klasik sebetulnya? Kalau suka duka kita gimana ya, namanya juga motor tua, ya kita happy aja lah. Ya mungkin dengan adanya motor tua kita bisa silaturahmi lebih luas lagi, dan alhamdulillah lah ya bisa dibilang pengondisian untuk rekan-rekan tidak susah lah untuk wagen obor cek nya cek paribasana orang jem kunci-kunci wae mah aya lah. Berarti kan sebetulnya ketika kita terjun di dunia motor klasik itu pertama membuka menjalin tali silaturahmi intinya tali silaturahmi lah. Karena tidak sedikit di Bandung yang mencintai motor klasik nya. Ya mungkin kita juga tidak mengenal motor gede, motor semua sama lah. Semua intinya sama. itulah. Nah Bang, ngobrolin soal keluarga gitu kan, keluarga di motor klasik kan. Nah itu kan banyak sekali ya Bang ya. Ya. Nah kalau misalkan di keluarga Amang sendiri nih Bang, ketika Amang resep motor klasiknya, resep motor klasik, pernah nggak di keluarga teh motor teh rongsok deh cenderung gitu? Ya kalau Pernah mungkin kalau untuk itu ya adalah kadang untuk keluarga juga kesal lah, hayo we ngoprek wae motor lah. Apa nu lain deui. jadi sebetulnya itu jadi masalah klasiknya Untuk di lingkungan klasik itu. jadi rahasia umum ya, rahasia umum lah itu, umum. Pak. Si ganunya we di jalanan, gagal gitu kan. Ya mungkin motor hobi klasik gitu. mungkin hobi dulu ya emang gitu, kembali lagi bukan emang karena hobi ya, emang dengan kondisi keadaan ya. Betul. Memang itu menjadi menjadi rahasia umum ya, ketika misalkan ayeuna kita itu mencintai satu hobi, terus ibaratnya tidak, keluarga pun tidak serta Support, harus sarua oge gitu hobi gitu nya. Dan itu menjadi masalah juga sebetulnya. Nah Bang, ngomongin soal klasik di kota Bandung itu kan adalah barometernya motor klasik. Mungkin bisa dibilang menjadi barometer tuh dulu. Ayeuna masih kene teh nya sebenarnya. Kalau untuk lihat perkembangan sekarang malah lebih lebih banyak. Mungkin dengan adanya motor muda ya istilahnya bisa kanibal gitu, dan akhirnya ya dengan kemajuan teknologi si motor tersebut ya bisa diaplikasikan lah. Oke. Jadi mungkin kalau zaman dulu di Bandung itu barometernya motor klasik karena banyaknya besar gitu kan komunitas-komunitas klasik di Bandung. Nah untuk zaman sekarang mungkin kota lain juga jadi banyak gitunya komunitasnya pecinta klasiknya. Tapi di Bandung lebih banyak deh gitu. Jadi tetap jadi barometer beran gitu nya. Barometer tetap Bandung. Kita bukannya memilah-milah kota lain. Ya mungkin di kota lain juga sama. Mungkin kita tidak singgah di kota tersebut. Kita lahir di kota Bandung sendiri. Ya untuk lihat perkembangan. Benar. Nah, ngomongin soal barometer ya, yang menjadikan pusat influence bikers atau dunia motor klasik gitu kan. Nah, saking banyaknya pecinta motor klasik, otomatis kan membentuk satu komunitas kan. Komunitas nih. Sebetulnya Amang sendiri tergabung tuh Bang di satu komunitas lah. Kalau untuk komunitas kita alhamdulillah bisa dibilang kita mungkin dulu kita belum tahu lah komunitas, mungkin ada yang lebih dulu gitu komunitas yang kita kenal gitu. Cuman ya untuk komunitas sekarang sepertinya Bandung juara. Nah, Amang sendiri tergabung nggak Bang? Kalau saya sendiri sih dulu saya ngikut sih semua komunitas, saya tidak maksudnya beberapa komunitas kita singgah untuk silaturahmi.
Bukannya kita tidak mau, mungkin ya untuk kenyamanan kita sendiri, mungkin untuk kenyamanan mereka juga gitu. Jadi independen merenya Mang Dopi. Dibilang independen nggak juga lah. Kalau untuk sekarang, alhamdulillah saya ada rumah baru juga. Di rumah tersebut ya lebih nyaman, jadi lebih bebas gitu. Terus yang diprioritaskan tetap kan satu keluarga. Hobi ya bisa dibilang nomor satu ya, itu untuk mungkin ya untuk generasi anak sekarang yang mungkin belum berumah tangga, ya mungkin bisa dibilang nomor satu kan, hobi nggak ada lagi. Betul, karena belum ada tanggung jawab. Karena belum ada tanggung jawab. Naik komunitas apa, Mang? Untuk saat ini nih. Kalau untuk saat ini ya bisa dibilang komunitas ya kita barulah untuk sekarang ini. Tapi alhamdulillah di rumah tersebut ya banyak sesepuh lah, tokoh-tokoh, dan akhirnya dengan penerimaan mereka, dulu saya sempat minder, tapi alhamdulillah penerimaan mereka baik, ya akhirnya kita masuk juga. Berarti komunitas namanya apa? Komunitas yang saat ini MCI. MCI itu kepanjangannya dari apa? Moge Club Indonesia. Moge Club. Berarti ya dibilang Moge, alhamdulillah ya kebetulan mereka tidak melihat CC. Yang penting gede aja lah. Jadi kalau misalkan motor backjul tapi bodinya gede bisa tuh. Insya Allah. Mungkin insya Allah dapat dipertimbangkan. Jadi Moge Motor Gede Indonesia. Itu tuh pusatnya di Bandung. Mungkin saya dapat bocoran juga dari sesepuh-sesepuh. Ya dulu berdirinya di Bandung juga. Tapi saya nggak tahu juga ya di belakangnya sebelumnya gitu awalnya gimana. Cuma saya bisa menikmatinya sekarang gitu. Sepak terjangnya di dunia motor gede tersebut tidak tahu lah. Cuman kita belajar lah tetap lagi. Mungkin kita kapan-kapan kita ke MCI. MCI ya, iya, motor Moge Klub Indonesia. Kita akan menggali jauh lebih dalam lagi bersama sesepuhnya Tapi sedikit bocoran nih Kang Dopi, MCI ini sedikit ngebahas masalah MCI-nya. Berdirinya tahun kapan sih MCI teh? Saya jadi belum tahu ya. Kalau untuk tahun kemarin yang saya tahu untuk chapter Bandung kemarin anniversary yang ke 1 dekade kalau nggak salah. 10 tahun berarti. Yang kemarin itu. Sekarang yang ke 11 tahun. Berarti 2019. 2011. Berarti mungkin kurang lebihnya. Mungkin saya juga tidak tahu. Mungkin ada tokoh-tokoh yang ada tersebut. Karena kan Mang Dopi, mohon maaf bila saya, karena saya masuknya lebih baru-baru. Emang kapan Bang Dopi masuk MCI? Tahun berapa tuh? Adalah sekitar 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang, berarti masih anak bawang. Ya anak-anaknya. Prospek. Maksudnya di sekolah bisa udah di prospek ibu sekolah. Emang selama gabung di MCI nih Bang, ini kita ngobrolin soal komunitas dulu Bang ya. Ada kesan nggak Bang masuk di MCI ini sebetulnya? Kesan dan kesan jujur sangat banyak sekali lah. Alarm. Kalau kesan gimana ya, lingkungan tersebut orang-orangnya asik lah, enjoy lah gitu, happy gitu. Asik memang asik. Ya yang penting kita tahu etika, attitude, dan ya itulah sopan santun lah gitu. Kita lebih menghargai yang lebih tua juga. Tapi kan emang selama hobi, namanya hobi tidak membeda-bedakan tua muda kan. Tapi setidaknya kita punya etika juga. Jadi muncul guru saya mah aya adab sacan ilmu. Nah, saya teteh guruna. Kican. Pangestu Ustad Hayatul. Ustad Hayatul. Alhamdulillah.
karena adabnya harus lebih tinggi. Bener. Jadi aya adab sacan ilmu. Percuma boga ilmu tapi itu boga adab. Tauhid pisan. Terus Komo orang Bandungnya silih asa silih asuhnya. Nah, gitu. Kembali kadinya. Silih asa silih asup silih nginjem. Ulah silih nginjem nama ulah. Aya bener. Tenan naon kita ngaisar kira-kira aya masuk wae gitu. Iya. Jadi memang sihnya tergabung dalam satu komunitas itu bisa menimbulkan beberapa kesan dan pesannya. Karena yang saya alami juga seperti itu, Mang. Ketika saya tergabung dalam satu komunitas, seperti menambah keluarga baru juga. Gitu. Nah itu banyak. Nah, Mang, ngomongin soal komunitas juga gitu kan. Saya selalu lihat nih eksistensi Mang Dopi ini di medsos. Pakai motor. Wah, motor lagi gede. Pokoknya mah sagede pedas. Leutik atuh. Motor gede saya selitik. Nah kan saking seringnya saya melihat media sosial gitu kan, Mang Dopi, wah itu pakai motor si putih itu, ya itu. Munding bodas. Itu munding bodas. Munding albino. Nah, sebetulnya itu udah dipakai kemana aja sih, Mang, sebetulnya? Selama ini paling Jawa Tengah, Jogja, ya mudik lah. Cianjur Cidaun, kebetulan keluarga bertua lah. Cianjur Cidaun lah, Sindang Barang. Masih Jawa lah ya. Masih Pulau Jawa itu. Lah. Jalan Kacai lah. Padahal betul di Sakada orang teh touring, padahal orang mudik. Tapi ya selama di media sosial kita mah happy aja lah. Bener. Jadi udah dibawa jauh ya sebetulnya itu motor teh udah ke Jogja. Alhamdulillah mungkin dengan pengendara sebelumnya jauh juga. Bisa nyampe ke Bali, Lombok. Itu pengendara sebelumnya. Itu dari Jogja terus kemana tadi? Cidaun. Kapan ke Jatayu itu? Naik di kilo. Di kilo motorna. Tiap hari. Si turi ke Jatayu di kilo langsung. Mantap sekali. Itu jenis motornya motor apa? Nu aina dipakai? Ya bisa dibilang malu juga, tapi kita menilai jujur lah itu mah motor murah meriah. Yang penting kita mah bukan masalah, ya kembali lagi bukan masalah cc. Yang penting kita kan hati yang senang ya. Benar. Edek cc-na gede, edek cc-na leutik, tapi anger ya itu nyenangkeun hati mah. Eta betul pisan. Sebetulnya bukan soal cc, bukan soal harga di motor tersebut, tapi penghargaan motor tersebut. Bener, enak. Motor tersebut. Ya mungkin emang karena atas hasil kerja keras sendirilah mungkin lah. Ya bisa dibilang hasil kerja keras berdagang juga lah gitu. Itu jualan lah. Nama Munding Bodas teh berarti merek motor. Lain. Naon? Kita mah landihan di motor. motor. Merek motor, jenis motorna Munding Bodas. Lain. Salah berarti. Salah. Mereknya Bang. Bodas Munding. Yang saya tahu gitu ya, untuk di surat ya regulator lah, bisa dibilang pajaknya murah, ya kita nggak gengsi juga lah gitu untuk lingkungan motor-motor gede ya, tapi ya kembali lagi pada kitanya lah. Itu jenisnya CB atau kumaha? Kalau sejenisnya mungkin lah, bisa dibilang lah kata orang gengsi malah merenan motor Cina lah ya, tambah mocin lah gitu lah. Tapi tengerakeun sih, tengerakeun. Soalnya kan di balik unit tersebut kan ada handmade-nya juga. Oke. Nah, itu yang buat yang bikin karyanya itu kan itu dia. Yang dulunya handmade-nya gitu kan. Betul. Pura-pura gede lah. Intinya ada rekan saya sendiri dari satu rumah juga, ya bisa dibilang balaka ciprut lah. Motor balaka ciprut. Soalnya gitu nya maksudnya teh percuma gitu orang meuli motor mahal, meuli motor halus bari jeung naon teh ngorbankeun segala hal gitu. Betul. Jadi sesuaikanlah gayamu dengan budgetmu. Nah itu kita jangan egois juga lah gitu ya. Betul. Yang penting mah orang nyaman pakai motorna. Jadi ulah tinggal omongan baturnya. Ya penting kita ngikuti aturan lalu lintas juga. Untuk safety ready-nya ya mungkin lah. Mau saya segede henteu safety mah percuma gitu kan ya. Motor gede beberebetan.
karunya batur tuh di stopan wet kan. Bener, jadi zolim ke batur. Zolim kan ke batur. Nah kan saya Ente lain maksudnya teh yo gitu misalkan sakiti. zolim ke batur nggak boleh gitu. Tapi menarik. Ya mungkin lah itu juga mungkin di balik obrolan mohon maaf bila ada yang tersinggung gitu kan. Mungkin bukan karena CC ya, kita mah silaturahmi lah. Dunia motor ya istilahnya bukan dunia motor lah, otomotif lah ya, bisa lebih dibilang otomotif lah. Jadi sebetulnya bukan apa yang kita tunggangi sebetulnya, tapi apa yang akan kita tuju. Kembali lagi. Ya, jadi sebetulnya mah ketika kita dari touring make becak gitu naon gitu, tapi tujuan orang teh panggil jeung presiden. Kan apa yang kita tuju, apa yang kita tunggang. Tapi dengan seiringnya zaman sekarang alhamdulillah beca juga di motoran open BO. Hah? Kira beca open BO kumaha Open maksudnya? BO sekarang beca juga. Kumaha maksudnya? Open Beca online. Iya, BO. Oh, BO teh beca online. Oh, sudah wasabi sugan teh aplikasi Hejo sugan teh. BO juga sekarang beca. Oh, beca online. Ya dulu bisa dibilang BO. Nah, cek orang Bandung aduh kemana naik BO. Sekarang mah bener BO, beca online. Lur, pesan beca ye. Gitu namanya bisa online. Aplikasi. Orang can ayahnya aplikasi beca online nya nyeuna. Beol nya beca online kayak orang nyeun. Bau atuh. Beol beca online. Aduh, lucu. Ya kita hiburan nya. Hiburan ya mah. Nah, Bang, itu kan mendapatkan si munding dongkol tadi. Lain munding bodas. Munding dongkol disebut boleh henteu bodas Si munding bodas eta mah kan syarat dengan perjuangan nih. Nah, sedikit cerita lainnya. Tadi kan ngobrolin soal saya mendapatkan si munding bodas itu dengan perjuangan, dengan menyisihkan uang jajan, uang dagang. Itu gimana sih ceritanya bisa dapat motor eta? Tapi selama ini tidak memikiri juga mungkin karena support anak-anak motor klasik custom juga. Saya bisa gini tanpa mereka gimana? Berkat mereka juga yang support dengan saya gitu. Jadi selama ini dengan saya berjualan ya bisa dibilang kita buka usaha juga untuk silaturahmi lah, daripada COD di mana wae geus lah di dia ngopi wae mah insyaallah lah gitunya. Urang moal iyalah gitu, moal dihasekeun gitunya. Bagi-bagi rezeki mah di mana wae gitu. Betul. Ya untuk di jadi podihnya urang berarti. Loading dia kurang ngopi, dia open BO, kira-kira open BO eta gitu kan. BO. Iya ngopi geus kagenep kali, 8 kali gitu. Masih loading kene. Di acan kasalapan. Nah, jadi mendapatkan itu dulu tuh dari menyisihkan uang jajan. Lain uang jualan. Uang jualan. Ya mungkin support keluarga juga. Oke. Berarti keluarga juga mendukung pisan ya. Alhamdulillah lah selama ini kita bisa balan juga lah dengan keluarga maupun ya lingkungan setempat juga lah. Tapi nih Kang Rian, menariknya lucu nih. Biasanya kan kalau misalkan seperti biasanya anak-anak motor klasik itu dengan kesannya yang gagah gitu, tanya gawena di mana gitu. Ini tapi berbeda nih. Jualan nanti teh Batagor. Jualan Batagor itu di rodaan, di gorobakan. Tapi seorang bikers gitu, aku mah cari tanah bisa ngagabungkeun eta tah gitu tah. Tapi kadang sok asa kumanya dibilang biker, kita mah hobi aja, penikmat lah gitu. Dibilang biker asa terlalu ya teuing lah. Mewah teuing eksklusif teuing gitu nya. Jadi sebetulnya mah gini, jadi sebetulnya mah si jualan Batagor mah hanya sebatas kesibukan gitu ya, kesibukan sehari-hari. Kebutuhan Iya, keluarga ya, mungkin kebutuhan masyarakat banyak juga dan rekan-rekan motor juga lah gitu. Ya berarti kan
si yang jualan batagor itu kebutuhan dan si yang motor hobi kan bisa kolaborasi bisa dikolaborasikan gitu kan, meskipun aina eta teh tidak bisa dipisahkan gitu kan ya. Nah, terus saya mau nanya nih, kan Mang Dopi itu selain jual batagor juga, ini situasinya teh situasi bengkel ya, bengkelannya. Dibilang bengkel ya merenan cek ya mah dulu mah ya iseng-iseng lah gitulah, belajar lah, kita nggak paham juga lah dengan motor-motor lainnya, kita belajar lah, makanya dengan kita sering silaturahmi ke tokoh-tokoh motor si B si C gitu, jadi kita belajar juga lah, sharing. Nah itu untuk ngebagi waktu Kang Dopinya, kalau misalkan ayah budak motor ya nuka dia mau misalkan nge-custom motor, tak kesip ngebagi waktu antara jualan batagor dengan bebengkelan, kumaha sih ngebaginan? Mungkin kalau dulu ya, kalau untuk sekarang mah merenan untuk hiburan sendiri aja lah. Mungkin untuk dulu ya bagi-bagilah gitu sama keluarga juga, saling lah gitu. Saya kerja di rumah prakoprek lah. Ya istri di depan jualan. Bagi waktu ya udah bantu-bantu gitu. Jadi dibalik kan, dulu mah istri bantu saya, sekarang mah saya bantu istri gitu. Jadi kolaborasi nanti gitu. Mantap. Istri di depan jualan, Mang Dopi tidur di rumah. Lain tuh. Oh, entah gitu. Nyok kunci lah. Jadi nyok kunci. Nyokon. Kunci motor. Menarik ya, jadi ada ibarat chemistry tersendiri. Bener. Dari seorang Mang Dopi bersama keluarganya gitu. Jadi ibarat kata sih guys jendan orangnya ibarat kata nih. Jadi ibarat nama meren iya nu disebut relationship goals teh. Non artinya. Eta teh hubungan yang Mas sampai tujuan. Kirain teh hubungan emas. Nah, hubungan emas mah orang Jawa. Orang Jawa mun ya, orang Sunda hubungan akang-akang berarti. Ya, gitu. Iya, itu keren sih, harusnya saling support tanya gitu. Benar-benar. Iya. Jadi memang sangat sedikit kalau menurut saya gitu kan di dunia motor klasik antara hobi dan keluarga itu bisa berkesinambungan seperti ini. Jarang-jarang. Tidak banyak juga anak-anak motor klasik yang bersinggungan dengan keluarganya. Kadang ketika kita sebelum merit lah, sacan kawin gitu kan, sebelum nikah gitu, mana abra-abraan gitu, tapi setelah nikah tapi kan motor-motor kayak gitu kan jarwalan kulantan. Nah terus menurut Mang Arif ya, sebagai geus nikah, sebagai istri harus mendukung hobi suaminya tuh? Ya kalau saya menurut istri gitu kan, harusnya mendukung tuh ya, harusnya. Ya kalau menurut saya sih harusnya mendukung, karena segala sesuatu pun kalau kitanya tidak bisa membaginya itu akan sangat sulit untuk kedepannya. Nah, itu. Menurut Mang Dopi kumaha ya, seorang istri harus ngedukung tuh hobi suami Mang Dopi lain Mang Arif. Apaan saya can beres? Oh can beres. Sanu jadi iya nak. Abi. Oh iya. Ayo kita berdua aja. Dia jadi hostnya. Tadi kan tadi can beres. Can beres. Titi. Nah, enak lebih. Can beres. Oh iya. Titik nanya. Titik mangga lebih. Aya skipan heula biasa. Kayak seorang Mang Dopi kumaha ya, seorang istrinya atau keluarga ya kudu ngadukung teh hobi dari suami gitu. Dibilang mendukung, lihat situasi heula meureunnya. Lihat situasi dan kondisi juga lah. Kira-kira situasi memungkinkan. Lost time lah. Jadi sakirana halodo keluar. Nah, amun hujan di mah gitu. Tapi cek saya mah balik deui anu riweuh mah anggar keluarga. Tapi cek saya mah keluarga deui. Cek saya mah tidak semua hobi harus didukung. Kumamun salakina hobi selingkuh. Oh, itu beda deui. Kan itu beda. Salah satu hobi, selingkuh itu bisa jadi salah satu hobi. Jika baturan saya penyakit namanya. Hobi. Orang pamajikan tengah dukung hobi orang, mana hobi naon selingkuh. Tidak semua hobi harus didukung. Baturan nanya kelari itu baturan. Memang. Jadi
karena ai salingkuh teh salingkuh berarti kuh teh kokoh Kuku berarti saling mengukuhkan. Oh gitu merenya baturan orang teh maksudnya tehnya. Oh baturan orang teh maksudnya gitu. Kayak orang ngobrol kan ke pamajikan. Itu kurang dalam. Nah, jadi sebetulnya salingkuh itu salah caretan orang disomasi saling mengukuhkan, saling mengukuhkan. Sebetulnya ada konotasi lain di balik kata salingkuh. Isuk saya salingkuh saling mengukuhkan. Itu maksudnya saling mengukuhkan. Mang Nopi sama sih. Pokoknya namanya Mang Nopi, Mang Nopi salingkuh. Oke. Iya, lanjut nih Mar. Tapi yang menarik ya ini itu di sisi keluarga ya, di sisi keluarga dari bahkan karena sebetulnya di dunia motor klasik itu banyak sekali bukan masalah tapi ibaratnya kalau di dalam kacamata saya itu paham yang berbeda, paham yang berbeda nih Mang. Selama dari tahun 87 Mang. Nah, jauh-jauh 87. Salahnya reformasi 87 dari tahun 92 nih, 92. Selama berkiprah di dunia motor klasik ada nggak sih Mang perbedaannya Mang? Terkait soal apa ya baik dari animo dari adat istiadat baik darinya kalau berbicara mengenai jual beli juga bisa dibilang masuk juga itu ada nggak perbedaannya sebetulnya? Kalau perbedaan kalau untuk sekarang sama dulu ya mungkin beda juga lah. Mungkin kalau untuk situasi sekarang ya mungkin karena kondisi ekonomi kita juga kan. Negara kita ya dibilang goncang ya goncang lah untuk kalangan ya seperti menengah ke bawah juga ya. Tapi kalau untuk mereka nggak tahu lah kita juga ya. Nah kan ketika berbicara mengenai ada perbedaan antara ya bukan zaman dulu ya waktu masa lampau gitu kan orang-orang yang senang di motor klasik dan yang sekarang nih banyak juga sekarang yang ibaratnya menjadi masalah ya ketika orang yang baru nih anak-anak motor klasik yang baru-baru mengenal dunia klasik gitu kan tidak memahami esensi motor klasik itu seperti apa, timbullah masalah gitu kan. Yang baru-baru ini kan banyak juga apa ya disebutnya tadi teh lah bocil gitu kan, mungkin nggak tahu karena perbedaan basic ya gitu kan. Nah itu kan menjadi masalah. Menurut pandangan Mang Dopi nih, Mang terkait soal hal tersebut, sebetulnya harus seperti apa sih gitu anak-anak muda sekarang? Ya mungkin kalau untuk menyikapi untuk sekarang gimana ya ya begitulah. Jadi begitu. Oh begitu. Saya kira begini. Yang penting kita mah enjoy aja. Jadi begitu, setelah begitu begini. Selanjutnya bagaimana? Jadi untuk anak muda nih ya, kalau bisa mah harus sayangi orang tua. Ini kata-kata ente tau. Ente tau salah. Tapi benar. Kita upami anu aya keneh gitu nya. Upami teh aya mah nya kumaha? Kada emut lah gitu. Jadi harus sayangi orang tua karena orang tua yang akan membelikan motor klasik. Gitu benar. Anu benar. Memang betul juga sih sebetulnya bagi ya khususnya kita. Jadi kita kembali lagi ya Muren ke pertanyaan yang tadi ya Murenan perbedaan dulu dan sekarang ya Murenan tadi itu kan ya. Kalau perbedaan dulu dan sekarang dulu mah Murenan hari motor Murenan dah alat transportasi dulunya. Betul. Mungkin bisa dibilang motor klasik padahal dulu sama. Iya. Mungkin ayeuna meureun karena motor semakin depan. Ini iklan dia sama. Nya meureunnan emang karena waktu oge meureunnya. Jadi meureun nu baheula sarana transportasi, nu ayeuna mah sarana transportasi oge gitu. Cina bedana gitu. Oh bedanya. Bentuk yang membedakannya. Bentuk meureun anu membedakeun. Cicilan. Teknologi. Jadi motor-motor zaman ayeuna ge di masa yang akan datang bakal menjadi motor klasik. Insya Allah lah mungkin nggak tahu lah meureunnan aturan untuk pemerintah kedepannya
nasib motor klasik gimana, tapi nggak tahu kan. Nggak tahu perpajakan. Wah, kembali dari pajak teman-tongnya. Nah, teman bisa aya. Apa? Bisa tukang bakso tahu mawa ieu. Mana hate teh bahaya. Hate nu sok dina Japati. Hatong ya, hatong. Oh, hatong. Hatong teh anu papapong. Eta mah strawberry. Canda. Jadi gitunya sebenarnya. Jadi intinya gitulah merenan ayo nama menikmati aja lah yang sekarang kita jalani aja lah. Gak usah kaditu kadir, penting ayo nama sok ya usaha negara reto lah. Komo bari jeung anu muslim merenya ibadah, beda muslim badarnya ibadah lah ya nama. Oh berarti ini sudah berubah. Jadi sekarang mah irinan touring. Getolkeun gawe. Ai dulu mah beda. Sakirana gawe ngahalangan touring mah touring. Eta cek gimana teh? Eta cek Arif 10 tahun yang lalu. Bener. Akhirnya berubah karena kebutuhan. Tapi merenan jadi pengalaman oge nya merennya. Jadi suatu kebanggaan untuk pribadi oge-nya. Bisa dipikir ka 0,1 kilometer. 0,1 kan bisa tikin. Nah, tenepi berarti tenepi ka 0 dan 0,1 berarti. 0,1 berarti. Kurang 0 pas. Nah, soalnya itu can jadi. Kan jadinya. Ya batak 0, Ya, jadi itu suatu pengalaman oge-nya. Memang sebetulnya dari dulu juga prinsip itu bukan prinsipnya jadi ibaratnya ideologi yang dikukuhkan dari dulu. Egois juga nama. Bisa jadi. Dulu seperti itu memang karena touring segala-galanya, motor kasih segala-galanya sampai kita menghalalkan segala cara untuk eksis. Dulu. Tahun yang lalu. Bercerita gitu Pak saya bercerita. Nah, dulu ya gitu kan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang namanya hobi. Nah, seiring waktu berubahnya teh salingkuh teh saling berubah jadi Satria Baja Hitam panas di Bandungan. Gitu. Antara dua sejoli gitu kan. Gitu. Dan pada akhirnya kembali lagi ke laptopnya. Betul. Prioritas keluarga deh. Ya jadi gitu. Jadi sebenarnya mah untuk anak muda sekarang yang baru mengenal hobi bermotor gitu nya sok we gitu nyalahkan oge untuk misalkan ya mungkin untuk memprioritaskan hobinya juga ya, lah gitu. Cuman ya butuh pengalaman. Ya kayak karaos meureun terus rumah tangga mah gitu kan. Jadi sebetulnya silakan saja kalian buat dulu klasik yang baru-baru mengenal dunia motor klasik gitu kan. Nah, silakan saja kalian mengeksplor jati diri sejauh mananya mengenai dunia motor klasik, tapi jangan lupa adab. Nomor satu kan eta mah adab mana-mana. Tadi tidak. Jadi aya adab sacan ilmu. Nah, aya adab sacan rian. Sacan rian mah pan rian kahiji, agil kadua. Jadi aya rian sacan agil gitu. Da adina agil. Aya Arif sacan hasbi. Karena ada Hawa sebelum Adam heula Hawa heula. Adam heula. Hayam heula. Oh, hayam heula. Sacan dog. Berarti jadi selama ini belum terpecahkan masalah tersebut. Padahal tinggal mepeskeun. Jadi hayam, bener. Jadi hayam heula kan? Dog heula. Hayam heula cenah. Dipepeskeun beres. Dipepeskeun jadi hayam. Bener teu? Henteu. Nya teu. Tindog sacan dog hayam heula. Henteu. Sok naon heula? Jadi telur gulung. Alah, saya jadi hayam niat heula. Bener. Itu kan hayam. Itu kan hayam.
Padahal batagor lauk lain batagor hayam. Ngomongin soal batagor. Batagor. Jadi itu kan dia dek gubrekeun motor batagor sih salah nama dah. Gitu. Cuman nya tetepnya orang teh kudu ti handap belajar. Gitu. Dasar. Malapah batagor. Malapah batagor. Yang malapah gedang. Lain. Jadi pertanyaan teh malapah Ajul batagor. gedang. No? Gitu kan. Ajul gedang. Ajul gedang aya. Oh ya Ajul gedang. Ajul gedang. Kami mah can ngartos pamirsa ya teh rada bingung oge aya ajul gedang. Ajulna solenang bedil. Bedil. Dah, Mang, ngobrolkeun soal batagor. Yo, Mang. Batagor teh bata digoreng gitu atau kumaha? Ari tadi teh naon? Baso tahu. Baso tahu. Jadi meureunnan tahu di basoan. Tah. Digoreng. Tapi nah bakso teh aci. Kan bakso mah nu beuleud daging. Henteu di saya segitiga bakso. Nya segitiga kotak aya nu gepeng oge sebenarnya mah nu tapi nah basona beut aci. Nah teu aci tahu gitu. Mungkin eta mah kudu bantuan Mang, dibantuan Mang. Ieu tukang batagor baheula gitu. Baheula pernah ieu dan. Batagor Persib nih, batagor Persib baheula. Anu geus buka deui Gitu kan dia. Jadi kieu silsilah zaman baheula. Jadi silsilah baheula. Ayana batagor teh. Datang buta. Buta. Gatot kaca. Tapi memang sih sebenarnya itu jadi salah satu ciri khas kota Bandung yang kita batagor gitu Mang. Nah, Mang lucunya tadi batagor teh gitu kan. Sebetulnya kumaha sih Mang cara bikinnya teh? Dibilang cara bikinnya umum lah meureun orang masyarakat umum udah tahu lah meureunnya cara pembikinan gimana. Apalagi ayeuna teknologi smartphone-nya tutorial lah gitu ya. Jadi batagor teh ku smartphone anu? Lain. Jadi Mang Dopi mah nyeun batagor teh make kosangsang. Di bajunya mah di kosangsang di baju gitu kan di celana. Jadi gitu Mang. Jadi kaulang. Dewas banget. Jadi pokoknya mau buat dulur-dulur Mang Dragon nih, dulur Kasih yang pengen nyobain batagornya Mang Dopi ya. Mang di mana nih Mang sebetulnya batagor teh Mang? Alamatnya Jalan Kopo Gang Eka Warga Hiji. Nah, jadi sebetulnya di gang sih dah emang dibilang kaki 5 ya lain kape lain dia penting nama. Ya kaki 5 suku naga 2. Pan jeung pamajikan jadi opat. Hiji deui pan aya nu ngagantung hiji deui. Itu maksudna panjangan sama burayot. Karena ya gak bahas batagor itu burayot. Tadi alamat tadi jadi kan burayot tadi. Penghilapnya dongkap lah di batagor Kopo meureunnan Brapo Baraya Kopo. Pokoknya batagor teunah mun teu di dahar. Nah benar. Aduh nah sarewas teunah cek aing teh. Mun teu di dahar. Komo lamun dipiceun. Betul. Nyeun teunah Bubajir. Komo mun teu dibayar. Jadi memang sebetulnya ieu teh tadi kamari tadi teh rencanana ingin di jongko ya. Cuman karena ternyata ya koordinasinya yang kurang, ternyata Kang Dopina teu jalan ya, karena situasi ogenya merenya. Tapi kayak hiji saat kayak orang dongkap di kedahinan nya ka jongkona orang nyobian dia teu apal. Adanya meureunnan eta mah dibilang lapaknya. Lapak lah meureunnan. Pokoknya nanti kita akan bikin vlognya di video lagi di jongkonya Mang Dopi. Kita cobain surabinya kayak gimana. Lain surabi. Odading. Burayot. Batagor. Batagor. Beki penting teh beki nya anak kurang ngopi ngopi. Kiai ngobrol sareng jenglot. Lain jenglot Mang Arif. Ya mah. Mau jauh bedana ge 2 tahun setengah. Sareng jenglot atuh berarti. Ya begitu paruh gue ya obrolan adanya obrolan Mang Dopi. Hampura. Itu nama makanya orang mah udah jadi orang Sunda mah resep heureung, resep banyak. Orang Jawa. Ini orang Jawa. Tapi kan Jawa Barat kan. Jawa Barat. Beda adat nu penting
orang mah beda adat ge bisa silaturahmi, bisa kolaborasi oke. Iya. Justru beda adatnya orang teh nya saling lah budaya Jawa dibilang Jawanya merenan kumahanya Jawa Tengah lah dasaruannya, Jawa Tengah, Jawa Barat. Saya mah Jawa Pasir Koja. Jadi gitu. Aina aya baru deui provinsi baru Jawa Pasir Koja. Oh. Ya. gila ini pemekarannya Pemekaran karek apa gitu. iya Digana mah aya ikonanya. aya ikon Naonnya. Karena wali kotana Arif Tales. Pasir Koja mah. oh provinsi wali kota kumaha Apa bisa jadi provinsi? Sesuai naon? Sesuai Bisa jadi provinsi jadi bisa provinsi, bisa jadi kondisional kondisional. Sama kumaha cuaca Kumaha cuaca. Lainnya kadang ngomong intelek gue asa kagok kadang bahasa Indonesia kak bahasa Sunda enaknya bahasa Sundanya mereka udah orang sidik orang sebenarnya kita juga bisa bahasa Thailand ya kan teh enak gitu besi oh cenah diundang ku YouTuber Thailand kan kumaha ki abdi mah tebih kedah menengantunkeun geus lah reur gitu lah. Jadi beuki ngaco itu beuki malam teh nya dulur Mang Dragon TV ya inti nama. Dulur Mang Dragon TV ya inti nama untuk yang suka hobinya, penghobi apapun itu jangan lupa kalau misalnya sudah punya tanggung jawab lah nu paling pertamanya hobi mah kembali deh ke kita ya mungkin banyak pengalaman lah untuk positif negatif ya, mungkin kita bisa menguraikannya lah gitu lah menguraikannya jika di pelajaran IPA baheulanya diuraikan matematika diuraikan banyak yang murid tadinya lah gitu. Udah berhubung saya sekolah nage tenepi ka SD acan meureunna SD mah nepi dengan tetamat gitu. Iya jadi derma harus bisa matematika lain harus bisa matematika menguraikan gitu nya jadi intinya mah sok we gitunya untuk dulur-dulur klasik penghobi motor klasik sekiranya cenah tanggung jawab sok gitu makanya pilih bade ameng mengeksplorasi gitu diantos bade kopi-kopi mah insyaallah lah gitunya urang teh bari silaturahmi oge betul da kumaha abdi ge bari usaha da abdi tiasa kieu meureunna nya ti barudak oge lah gitu nya betul nya istilahna urang dapat laba oge gitu nya ti barudak dan juga tetap ada paling utamanya ulah nepikeun ka panggih jeung senior gitu mau itu dari komunitas ataupun dari penghobi lain juga tetap ada ke orang tua mah saling menghargai lah saling menghargai walaupun ada slogan misalkan di non tadi teh sudah di non geus menunggangi motor mah sama rata teh gitu kan tapi tetap gitu aya adab di sana gitunya teu bisa sangeunahna kan leuwih kolot gitunya mari lagi mau disampaikan ini dulu mungkin nya Mang Nopi ada yang disampaikan pesan lagi nih jus atau apa makanan dessert enggak pesan-pesan kalau itu di kafe lain pesan eta maksudnya biasanya kafe ya pesan nih buat viewer Mang Dragon TV nih yang khususnya notabene anak-anak motor kasih ya untuk pesan merenan aya nama anu arusaha sok we usaha fokusnya aya waktos yuk dek ngabring ameng hayu aya waktosna kanggo ameng nya mangga lah kira-kira na teu ngaganggu kanu pekerjaan nya intina mah soknya diantos lah beli bade ameng mah singgah lah mung abdi mah sakieu kaadaanana mung nya dibilang lah urang mah dagang roda dorong lah gitu nya lapak lah nya meureun lain gengsina meureunnya cek batur mahnya model jajan nu anu di kafe dia nya lain nyepelekeun kafe kan meureun da urang ge lihat kondisi jeung situasi lah ya menyesuaikan lah ya intina mah keun lah cing sararehat lah amin tapi nya silaturahmi mah tetap harus dijaga. Bagus. Sekalipun ada masalah, skip lah eta mah. Atau selesaikan dengan kepala dinginnya. Ya, dia masih langsung selesaikan masalahnya gitu. Ya pokoknya mah gitu nya. Ya, terus. Marip, ada lagi yang bisa sampaikan? Ya mungkin saya seperti biasa saya mau ucapin terima kasih sekali buat subscriber yang sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Betul. Ya.
Terus tak lupa lagi buat apa ya, mitra mungkin ya, Mitra dari Mang Dragon. Mendukung Mang Dragon ini sampai sejauh ini, baik itu dari siapa aja. Dari ada Coklat Kita, Kedai Arurang, North Peak, terus Bioskop Langit, dan juga masih banyak lagi ya. Banyak lagi ya. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali. Tapi jadi sponsor tuh. Mangga? Iya betul sekali. Dan juga Sponsor Batagor Mang Dopi. Batagor Mang Dopi. Alhamdulillah. Berapa balai Jadi sponsor, jadi mitra Mang Dragon. mitra Mang Dragon. Oke, kita ditunggu nantinya. Ya. Atau enggak ditunggu, kita nanti kalau misalkan Mang Dopi sudah jualan lagi, kita bikin Insya Allah. ya, kita bikin anak bikin konten maksudnya Bikin anak mah saling kuat ya, saling kukukan gitu. Bikin konten di lapakna Mang Dopi nya sambil kita mencoba Batagorna, karena tak Abdul memisahkan ke Mang Dopi tuh nyobian Batagorna. Gitu. Dan satu lagi kalian, seperti biasa saya tidak lupanya lagi mengingatkan dulur-dulur Mang Dragon Mang Dragon TV dan dulur-dulur klasik, seperti biasa, sayangi orang tua selama mereka masih ada. Baik mereka sudah tidak ada, doakan, jadilah yang terbaik untuk mereka. Betul ya. Itu saja Mang Dopi, lagi terakhir mau Entoslah kembali deh muridnya. Ting sarehat lah ayo nama. Sarukses lah. Amin. Berenan setidaknya nusana sukses orangnya yang beren kacanakeun sukses oge nya berenan. Betul. Berenan sukses serartos tiasa jajar. Mang Dop kirim Batagor ta eta berenannya. Eta sebenarnya poin inti nama. Ya beren promosi oge loh. Gitu tenan naon Mang Dopnya. Ya kita mah welcome lah, mau biker mau apa pokoknya mah sok emang enggak pilih bade nyobian tega dua artos insya Allah sok lah terkenal nyarios lah nggak ada nyari gitu ya. Jadi itu saja dulu Mang Dragon TV untuk kita gerebek rumah teman. Naon programnya aku batu lagi kita di asal digerebek. Itu ya, mungkin mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Sirian Sugandrong, YouTuber yang belum terkenal, dan saya Arif si tukang nasi goreng yang sudah tidak jualan lagi nasi goreng. Saya Mang Dopi Brapo Baraya Kopo Batagor Kopo teh. Oke, ya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan jangan lupa subscribe dulu. Subscribe. Bye. Oh,